ya rada kurang pas ya, mestinya dia dokter, dia orang kesehatan. Itu rada sombong gitu. Nah, dia bilang begini, aku ki pengen roh rasane kena Covid itu kaya opo. Nah, begitu dia bilang. Dia ketua Satgas Covid padahal dia itu ya. Ya. Tapi dia itu semacam ada kayak kesombongan. Mungkin dia merasa dia muda, enggak punya komorbid ya, enggak punya ini. Aku pengen roh rasanya kaya apa sih gitu ya. Nah, ternyata apa Bapak Ibu rahimakumullah, dilalah kersane Gusti Allah ya. Dia terpapar Covid ya di Jakarta sana. Nah, begitu dia kena Covid itu, kemudian kondisinya memburuk. Sehingga teman-teman dokternya yang ahli-ahli dokternya semuanya ya kebingungan ya, wah ini piye gitu ya. Sampai pada akhirnya tidak tertolong dan meninggal. Nah kesimpulannya apa? Nek sombong ya. Nah itu hati-hati jangan. Makanya ini cerita ini selalu saya jadikan sebagai pelajaran bahwa jangan sombong. Ya, ojo kok pengen roh rasane Covid kaya apa ya. Jangan, enggak usah Bapak Ibu. Sudah cukup cerita dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita yang sudah pernah kena itu, wah itu tersiksa sekali, berat sekali, sakit sekali ya. Ya, dan alhamdulillah masih banyak yang bisa tertolong ya. Ya, bisa sembuh kembali. Nah, sementara kalau kita bablas ya, umpamanya kita ini kan ya terus terang saja sangu kita kan belum ya. Bapak Ibu napa sangune sampun cekap napa Bu? Nah, nggih, kecuali kula pun kathah Pak sangune gek nang dhisik. Lah, kecuali kalau yang sudah siap kayak begitu ya. Nah, saya kok secara pribadi ya kita ini belum siap. Kenapa? Karena sangu kita itu merasa belum cukup. Kita pingin masih golek sangu untuk akhirat itu, amal-amal kita itu masih ya jauh lah gitu nggih. Nah, kita kalau Allah masih memberikan izin supaya kita masih diberikan kesempatan untuk golek sangu, untuk ya mencari pahala dulu gitu ya. Nah, supaya kita nanti di akhirat itu sangune ya mencukupi begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah itu, dan yang 4 nanti lain waktu kita bahas ya. Wasihataka qabla sakomika, itu pesan Nabi agar nikmat sehat ini selalu kita syukuri dan kita jaga. Ya, kita pelihara apalagi di saat atau di zaman wabah seperti ini ya. Nah, maka saya juga kaget luar biasa ini. Wah, jamaahnya banyak sekali ini. Nah, Masya Allah, ini mudah-mudahan karena keikhlasannya, karena semangatnya untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu ini oleh Allah, diberikan penjagaan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang disampaikan oleh panitia yaitu tentang masalah riba. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu riba ya? Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut beberapa kali tentang riba itu ya. Secara tegas Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda. Di ayat berikutnya lagi, dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa Allah melarang kita untuk mengambil riba, memakan riba. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan riba ini adalah salah satu di antara larangan yang keras, larangan dosa yang besar. Ya, maka Nabi itu membuat larangan ya, ini 7 dosa yang besar. Ya. Ini kalau di TV-TV itu suka ada acara ya Bu ya. Nah, apalnya 7 sambal yang paling pedas namanya gitu ya. Nah, apalah kita ada model begitu ya, 10 atau 5.
Ada salah satu hadis Nabi itu mengatakan 7 dosa besar yang bisa membinasakan orang yang melakukannya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah, tinggalkanlah olehmu 7 dosa yang bisa membinasakan orang yang melakukannya. Ya, pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya. Kemudian ada wa aklu malil yatim, mengambil atau makan harta anaknya yatim. Kemudian wa aklur riba, memakan riba. Nah, jadi riba ini masuk dalam salah satu di antara 7 dosa besar. Nah, nanti di situ ada membunuh, ada menfitnah, ya. Kemudian ada ada berani kepada durhaka kepada orang tua, ya, dan seterusnya. Nah, yang saya ingin ambil bahwa riba ini ternyata juga masuk dalam kategori 7 dosa besar yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya bahwa berarti riba ini berarti sesuatu hal yang betul-betul harus dijauhi, harus benar-benar ditinggalkan. Nah, apa itu riba dan di mana tempatnya riba? Nah, mari kita bahas. Secara bahasa, kata riba itu artinya bertambah. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan riba dan Allah akan menambahkan, mengembangkan orang yang bersedekah. Jadi harta riba akan habis, kalau sedekah akan bertambah-tambah kebaikan dan pahalanya. Wa yurbis shadaqat. Orang Arab menyebut kata rabwah kalau ada tanah yang rata gitu, terus kemudian ada tanah yang menggunduk gitu ya, gundukan, atau kayak kalau ya Bapak-Bapak ada yang bertani ya, kalau sawahnya di galengan-galengan gitu ya. Ya, galengan itu. Ada tanahnya yang asalnya rata, terus kemudian ada lebihan menggunuk begini. Nah, itu disebut dalam bahasa Arab namanya rabwah. Ya, rabwah. Nah, maka para ulama mendefinisikan bahwa riba adalah tambahan, ya, yang diperoleh dari hutang piutang yang dipersyaratkan di muka di depan, ya. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, perbedaan tambahan, ya. Contoh yang paling mudah adalah ketika orang utang, ibu-ibu umpamanya utang tetangganya, aku nyilih duitmu ya 1.000 ngono. Arep ge apa? Arep tak nggo tuku sayur gitu ya. Nah, terus kemudian tetangganya yang diutangi bilang begini, tak utangi. Neng sesuk balike 110 ya. Nah, gitu ya. Ya. Terus kemudian ora apa-apa, tak luwi malah aku 111 gelem. Orang mau 10.000, 11.000 gitu ya. Nah, maka kesepakatan ini, ya, utang piutang ini yang 11.000 atau yang 10.000 tadi, itulah yang disebut dengan riba. Tapi tidak disebut riba kalau tidak disyaratkan di depan. Aku utang 1.000 ya, nyoh. Iki tak kei 1.000. Begitu besok bayar, iki utangku tak sahur, aku matur nuwun wis mbok tulung, mbok bantu. Nyoh, iki tak tambahi 10.000. Yang 10.000 yang seperti ini hukumnya halal. Loh, kan ditambahkan Pak. Tapi tidak disyaratkan. Dan yang seperti ini malah yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, ngaten nggih? Ya, bahkan Nabi mengatakan, yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang. Nah, tapi ora disyaratke. Ya,
atas keikhlasan. Nah, nek sing pertama ini kan disyaratke golek bathi, kondone nulung ning. Nah, kadang mendungnya bola-bali gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini banyak orang yang kemudian dia rezekinya dengan cara ternak uang. Napa Bu? Ternak duit gitu. Nek ternak pitik niku sok mati, ya. Ternak lele, ternak bebek. Nek ternak duit niki biasane cepet manake gitu, tur akeh gitu. Kula ndek duit 10 yuta, nggih, tak ternak nang ngene kono nggih. Dianakno 10%. Kula mung nggih, kipas-kipas nang omah duwite nambah dhewe. Nah, inilah yang disebut dengan rentenir, riba yang haram di dalam Islam, tidak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di samping juga Rasulullah melarang tukar beli barter bahan-bahan makanan yang ditukar jenisnya sama tetapi ditukar dengan berbeda jumlahnya. Contoh mamane jenengan duwe beras raskin. Tasik wonten apa mboten, Bu? Sudah enggak ada ya? Ya. Beras elek gitu. Ditukar dengan beras yang apik. Beras elek 2 kilo ditukar beras apik 1 kilo. Nah, ini kalau tukar-tukaran beras seperti ini juga riba, enggak boleh. Kenapa? Karena podo-podo berase. Nah, terus pripun carane Ustaz nek aku pengen mangan beras apik ya didol sik. Ya, dijual berasnya. Ki berasku dol, engko aku tuku berasmu. Nah, itu boleh. Tapi kalau langsung tuker-tukeran dengan barang yang sama, jenisnya beras-beras, nah itu harus sama. Sebagaimana Nabi melarang, Rasulullah melarang kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Kalau ditukar barter ya, maka harus sama dan juga harus secara langsung, kan begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ini saya kira sudah difahami. Tapi yang model utang tadi ya, yang model utang piutang dengan mensyaratkan tambahan di depan, itulah yang disebut dengan riba. Nah, tapi kalau jual beli Bapak Ibu rahimakumullah, Allah boleh, Allah halalkan. Nah, jual beli itu ada yang caranya dibayar kontan, gitu Bu. Panjenengan tuku tempe, pinten regane tempe? 2.000, mah gitu. Niki tempene pinten 2.000 Bu. Nggih, kula tumbas, bayar cash 2.000. Nah, yuk terus aku ora ndek duit iki, urung gawe duit. Ya wis ora apa-apa bayar keri. Nah, bayar akhir bulan, mane bojoku urung bayaran. Sesuk ngenteni tanggal mereka bayarannya 6 napa tua Bu? Nah, ana ya sing bayaran iki ya 6 ya tua ya bayaran terus gitu. Ora cetha nggih. Nggih, nek pensiunan biasanya tanggal 6 nggih. Nggih. Iki lagi tanggal 15 umpamane. Sesuk bayarannya setanggal anu. Iki ora apa-apa sesuk nek berbayaran dibayar. Pira yu tempene? Nek iki mergo mbayare keri ya iki tak dol 3.000. Nah. Nek biasane nek cash niku 2.000. Ya wis aku bayar sing tempo wae, bayar sing arep 3.000 ora apa-apa. Memang urung duwe duit. Nah. Niki hukumnya oleh napa mboten, Bu? Angsal. Sing ngeten iki oleh. Mergo ini jual beli barangnya tempe, bayare nyicil atau bayare tempo, harganya ditentukan. Nah yang nggak boleh itu kalau harganya 2. Yuk iki tempene tak dol regane 2.000 karo 3.000. Yuk terus ora ditentukno ki regane sing ndi sing dienggo. Lah itu yang nggak boleh. Itu 2 harga.
Tapi kalau harganya sudah ditentukan, disepakati, iki tempe regane 3.000, bayare tempo ulan ngarep, itu hukumnya sah, boleh. Termasuk nyicil juga boleh. Nggih. Ibu-ibu tuku napa Bu, kompor napa ember biasanya nggih? Napa Bu? Bayar ping 5 gitu. Nggih. Lah niku nek ten toko regane mung 50.000, Pak. Nek dibayar 5 dadi 100.000. Niku hukumnya pripun? Boleh itu jual beli. Ya kari panjenengan nek memang duitnya rada cekak ya ora apa-apa gitu. Sing penting nyicile sithik-sithik suwe gitu. Nah, itu namanya jual beli. Nah, sementara yang tadi yang di awal tadi adalah utang piutang. Nah, ini yang kadang-kadang masih salah paham, dianggap yang boleh dianggap tidak boleh, atau yang tidak boleh dianggap boleh gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau jual beli selama rukun syaratnya jual beli dipenuhi, ada pedagang, ada penjual, ada pembelinya, ada barangnya. Barangnya itu barang yang boleh untuk dijual belikan. Nggih, sing ora oleh nek panjenengan umpamanya dodolan guguk. Napa Bu? B2 umpamane gitu. Nah, ora oleh. Atau panjenengan dodol sabu-sabu umpamane. Nah, mboten oleh, itu barang yang haram untuk dijual belikan. Nah, selama barangnya itu halal, kemudian harganya disepakati, ditentukan, nggih. Kemudian saling antarodin, ridho sama ridho, suka sama suka, deal, ijab kabul, kula tumbas, kula sadi, maka hukumnya sah. Ya, baik itu cash, baik itu kontan bayarnya atau bayarnya tempo. Ya, tempo itu bisa caranya bisa dicicil, ya, atau bisa langsung akhir bulan langsung lunas. Nah, itu jual beli itu hukumnya boleh. Neng ora oleh lho nggih. Mungkin wayahe bayar gitu. Wah, iki duitku urung ana. Ya nek ngono regane malih berubah. Tempe 3.000 mau dadi 4.000 ngene. Mergo bayare mundur seminggu. Nah, ini yang enggak boleh. Nah, tambahannya itu yang namanya riba, itu yang disebut dengan riba nasi'ah. Ya. Setiap tambahan yang dikenakan karena bertambahnya waktu, itu yang disebut riba. Nah, kalau jual beli seperti itu ya enggak boleh. Ya, pripun larung iso bayar ya kalau belum bisa bayar karena kahanan ya. Karena kahanan, nah maka diberikanlah waktu. Al-Qur'an mengajarkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nek ana wong sing utang urung iso bayar mergo kesulitan, betul-betul kondisinya masih kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah waktu kelonggaran untuk sampai dia bisa membayar. Nah, kejaba nek memang can pancene arep ngemplang ya. Wong duwe duit, duwe bayaran, kondone ora duwe duit. Ya. Wah, iki aku urung iso bayar, iki lagi angel padahal duitnya akeh nang kene. Nah, itu namanya zalim. Ya, matlul ghani zulmun. Nabi bersabda, orang yang menunda-nunda hutang, bayar hutang padahal dia itu mampu, maka itu zalim. Ya, maka hati-hati Bapak Ibu, ya, kalau kita ini sudah waktunya jatuh tempo kudune bayar, tapi ternyata kita tunda-tunda. Kemudian padahal kita punya, kita mampu, maka itu termasuk perbuatan zalim. Ya, zalim itu ya orang yang zalim, ya orang yang berbuat aniaya. Maka hati-hati, jangan sampai kalau memang tidak mampu, ya kalau ada orang yang berhutang kepada kita, dia nggak bisa bayar karena kondisinya memang sulit, ya kita husnudzon. Oh, mungkin dia masih kebutuhannya banyak, ya mungkin ada anaknya sakit, mungkin lagi macam-macam ya kebutuhannya orang hidup ya. Maka fanadhiratun ila maisarah, berikanlah waktu sampai dia bisa longgar untuk ya. Nah, sampai pada akhirnya wis dinteni, ditunggu berkali-kali nggak bisa terus. Nah, pripun niki Pak? Jane utange ya ora pate akeh, wong namung utang tempe 3.000 ya nggih.
Allah dawuh sabdakan wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu mensedekahkan hutangmu tadi sing kudune bayar 3.000 tempe mau ning ora iso bayar-bayar gitu. Memang kondisi betul ya. Maka kamu sedekahkan itu lebih baik bagimu. Nah, maka mensedekahkan hutang artinya membebaskan. Ya wis yu kowe ndek utang 3.000 3 wulan ra lunas-lunas ya wis tak sedekahke umpamane gitu ya. Ora usah mbok bayar wis lunas. Nah, itu jadi sedekahnya dia. Jadi sedekahnya orang yang menghutangi. Nih, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi riba ini lebih banyak dalam hal masalah utang piutang. Nah, maka Bapak Ibu, kalau panjenengan dalam hal jual beli, dalam hal ya muamalah ini, maka pastikan ya dalam jual beli itu Allah bolehkan jual beli boleh, mau jualnya tempo boleh, jualnya cash boleh, harga terserah, harga itu nun sewu, harga itu enggak ada patokannya. Nggih. Nun sewu menika napa Bu niki napa kerupuk nggih? Nah. Niki umami regane pasarane pinten Bu? 1000 umpamane nggih? 1000 napa pinten Bu? Masa 10.000 ya larang banget ya. Nah. Taruhlah niki 1000 nggih. Njuk kula sadhe ten panjenengan. Bu, niki gandeng kerupuk niki nggawene niki nganggo tahajud sik lho ya jam 3 tangi. Salat tahajud sik ndonga sik ngaji lagi ngaduk gawe kerupuk umpamane niki. Mulane tak dol larang niki ya umpamane. Njuk kula dol 5.000. Nggih. Sing ngadol ustaz kok. Ya. Njuk terus panjenengan Ustaz niku kerupuke pinten regine? Niku gangsal 1.000 Bu, mergi niku minyake ngangge minyak zaitun. Tukune nang Mekah. Nggih. Niku tepunge niku tepung asli, nggih. Tepunge nek arep gawe nganggo salat tahajud sik, nek arep goreng nganggo bismillah gitu. Ya, mulane niku regane larang nggih. Jadi umume nang pasar-pasar wong 1.000 niki kula dol 5.000. Njuk panjenengan nggih mboten napa-napa mau 10.000 mawon kula tumbas. Niku jual beli ini sah napa mboten? Saya jual kerupuk ini dengan harga 5.000 sah? Sah atau tidak? Halal napa mboten? Halal. Kula badhi 4.000. Wah, nggih. Padahal nek kula mek ten jaba mung 1.000 nggih. Nah, maka ini jual beli seperti ini sah. Bahkan panjenengan umpami nggih nun 1.000 didol 10.000. Niki hukumnya sah napa mboten? Sah wong adole nang ngene bandara kok. Nggih ta Bu? Nek ten bandara niku kerupuk 1.000 dadi 10.000 to? Nggih. Sing penting sing tuku karo sing sama-sama saling sepakat ridho. Nggih. Nah, itu namanya jual beli. Nun 1.000. Barang nek ten bandara niku biasane 1.000 dadi 10.000. Gitu. Kula niku nate kagol. Nggih. Ngertine nek tumbas banyu niku nggih, akuan niku nggih ten jaba-jaba pinten Bu? Ya paling 3.000 5.000 lah paling sing cilik niku lho Pak nggih. Nggih, banyu mineral niku. Nggih niku kan paling 3.000 5.000 niku nggih. Nah, dilalah pas ten luar negeri gitu, ten luar negeri. Nah, niku banyune pas entek ngelak arep tuku niku nganggo ditulis niku nggih to niku regine niku nek dirupiahno nggih to banyu sak botol niku 45.000 gitu. Pinten napa ngangge napa mata uange lira napa kula hitung-hitung dibuka nang kalkulator iki nek sak nggih ten HP kan nonton kalkulator gitu. Ya pancen sangune nggih cekak gitu. Nggih. Niku lho ya Allah banyu mung kaya ngene 45.000 gitu. Arep tuku niku maju mundur ya. Mosok direwangi kehausan gitu sampai ngelak ora iso ngombe. Ya wis kepeksa 45.000 niku nek
tumbas mriki gitu. Dituku mung banyu hanya satu ini. Ya. Antarodin. Yang beli, yang jual sama-sama sepakat sama-sama. Nah itu namanya jual beli, makanya boleh gitu. Nun sewu, lemah ten mriki sak meter pinten, Pak? Nggih? 5 juta? 10 juta? Nek ten Papua, ten Kalimantan sak meter pinten, Pak? Nggih? Niku nek ten mriki sak meter 5 juta, ten mriki oleh sak hektar. Nggih ta? Nggih. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Nek ten mriki lemah ten mriki umpamane sak meter 5 juta, mungkin nek ten Malioboro padha-padha lemahe sak metere pinten ten mriko? Ya, iso 50 juta, gitu. Nah, jadi bisa berbeda-beda. Yang penting apa dalam jual beli itu antara penjual, pembeli sama-sama sepakat setuju. Antarodin. Nabi bersabda, innamal bai'u antarodin. Wong dodol tinuku niku sing penting padha-padha ridho. Sing dodol, sing tuku padha-padha ridho, antarodin. Nah itu. Ini kalau dalam jual beli. Tapi kalau dalam utang piutang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengambil tambahan dari utang piutang itu. Nah, makanya panjenengan nek kira-kira pengen iseng golek badi aja ngutangke, tapi berjual belilah. Gitu? Nek aku ngutangi ora, nek sampeyan tuku kula oleh mek badi. Boleh mengambil keuntungan dengan jual beli. Boleh. Boleh, Pak. Panjenengan kok dilalah ana tangga sebelahe adol lemah. Pak, ndeke lemahku ki tukuan aku butuh duit. Piro? 100 juta. Ya. 100 meter umpamane sak meter 100 juta. Jenengan tumbas gitu. Yo terus lagi seminggu gitu ana wong golek lemah. Pak niku disadin apa mboten niku Siti sing pinggir jenengan. Ah monggo nek kersake ngono. Pinten niku jenengan sate ngono. Ah menawi kersa 5 juta per meter. Umpamane gitu. Ternyata tiang ini ku seneng. Oh nggih. Mboten napa-napa Pak. Ten kula pun 10 juta, 5 juta murah niku. Nah, umpamane. Yo terus ditumbas. Jenengan badhe pinten Pak wau? 4 juta per meter. Parang napa mboten? Halal napa mboten? Halal. Nggih. Nah, menika dalam jual beli maka Allah menghalalkan jual beli wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, dados riba menika di dalam utang piutang secara umum kebanyakannya harus dihindari. Nggih, panjenengan nek umami ngutangi karena utang itu pada asalnya adalah akad ta'awun, akad dalam rangka saling tolong menolong. Nggih. Tulung tinulung nggih. Nek tulung tinulung itu niatnya ikhlas karena Allah taala. Jadi jangan mengambil keuntungan di situ. Ya. Terus wonten sing ngaten. Pak, niku sing diparingi 10% niku gelem ikhlas kok, Pak. Ya mana kita? Ridho kok dia walaupun niku diutang pokoknya yang penting diutangi. Nambahi 10% ora apa-apa ridho. Walaupun sama-sama ridho tetap jatuhnya itu riba. Maka Nabi mengatakan la'anallahu akilar riba. Allah akan melaknat orang yang mengambil memakan harta dari riba. Wa mukilahu sing ngakei yang memberi. Wa syahidaihi sing nyekseni. Wa katibahu yang menulis. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu rahimahullah. Kalau dalam hal utang piutang, ya jangan sampai kemudian jatuh dalam praktek riba. Nah, ini Bapak Ibu rahimahullah. Berarti kata sing riba nggih ten di lapangan di ini. Ya, kita hendaknya hindari. Nah, maka bagus Bapak Ibu rahimahullah kalau kita bisa menghindari maka ya riba yang kita makan Bapak Ibu rahimakumullah
Kalau barang yang haram, kalau masuk ke dalam tubuh, dinggo salat, salate ora ditampa karo Gusti Allah. Kata Nabi, Nabi menceritakan orang yang dia makan riba, dia makan haram, ya, dia berdoa, dia ibadah. Nah, kata Nabi, bagaimana Allah mau menerima doanya, Allah mau menerima ibadahnya? Makanannya haram, pakaiannya diambil dari yang haram, bagaimana Allah akan menerima? Sesungguhnya Allah itu maha suci dan Allah hanya menerima dari amal dengan cara yang suci. Innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiba, la yaqbalu illa thayyiba. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka dalam hal rezeki juga begitu. Mari jangan sampai kemudian rezeki kita ini tercampurkan dengan yang riba. Nah, pertanyaan, nek pun kadung pripun, Pak? Umpamanya pun sudah terlanjur lama pernah itunya. Nabi dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu mengambil dari riba itu kecuali yang memang sudah lewat, sudah illa ma qad salaf. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah semua dari riba itu kecuali yang sudah-sudah, ya wis. Ya semoga Allah memberikan ampunan. Nah, nek wah, kalau kan biyen orang ngerti Pak, nek niku riba. Lah pripun? Ya sudah, yang sudah berlalu ya sudah, yang akan datang maka jangan diulangi lagi, diperbaiki lagi. Nek niku mengganjal ya Pak. Nah, nek masih mengganjal maka berbanyaklah sedekah. Nah, kan gitu ya. Umpamanya dulu orang ngerti karena tidak tahu. Orang yang nggak tahu sebenarnya tidak kena hukum ya. Tapi karena ingin supaya Allah membersihkan, maka perbanyaklah sedekah. Sedekah itu akan menghapuskan hal-hal yang buruk dari yang pernah kita lakukan. Nggih, sewu mulane nggih. Ngakeh-ngakehke sedekah, ngakeh-ngakehke amal sunnah niku gunane kanggo ngresiki sing biyen-biyen yang mungkin dulu pernah kita tidak sengaja. Mungkin kita belum tahu. Nah, maka jangan menyepelekan yang sunnah. Ya. Kenapa? Yang sunnah itu kalau diibaratkan pakaian itu Bu ya. Kita pakaian ini orang itu mungkin punya bolongan, punya ada yang lubang, ada yang sobek. Amal-amal sunnah itu yang akan menutup, yang akan menambal amal-amal kita yang kurang. Ya, dengan sunnah-sunnah itu maka akan menjadi sempurna, akan menjadi lengkap. Ya, ibadah kita. Mungkin sholat kita itu kurang khusyuk, gitu. Sholat itu mikir apa ya? Pepenanku kodanan. Ya, urung lali. Sholat itu judulnya pepenan jemuran ya. Jadi enggak khusyuk ya. Nah, mungkin macam-macam lah. Ya, kadang-kadang sholatnya tidak khusyuknya. Nah, caranya bagaimana ini supaya ketidakkhusyukan kita ini, sholat yang kurang khusyuk tadi itu bisa diterima oleh Allah. Tambahkan dengan sholat-sholat rawatib, qobliyah, sholat ba'diyah gitu. Nah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat. Ini supaya apa? Untuk menyempurnakan amal-amal wajib kita, supaya amal kita kelak di akhirat bisa sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira penjelasan singkat ya tentang riba. Kalau saya menjelaskan ini jadi semester sendiri karena ini materi riba itu kalau di Fakultas Syariah itu satu semester sendiri ya. Nah, ini gampangannya begitu yang berlaku di masyarakat. Monggo kalau ingin diperjelas mungkin bisa kita buka diskusi. Wah, banyak sekali nih ya. Diurut ya dari mana, ibu-ibu dulu ya. Oke, monggo silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya, ini kejadian terutama di kalangan kita juga mengenai riba ini ya, terutama kegiatan
Baik, langsung saya tanggapi ini. Jadi istilahnya macam-macam ya, ada arisan atau di PKK atau di pengajian gitu ya. Nah, begini, apapun istilah atau nama, yang penting adalah substansinya, hakikatnya. Ya, kalau sakjane arisan, ya, atau simpan pinjam itu kan utang piutang. Arisan itu jane utang napa mboten, Bu? Hah? Kula takon arisan niku utang napa mboten? Sing oleh dhisik niku oleh hadiah napa utang? Utang. Nah, oleh dhisik njuk terus melayu. Sing mburi bengokno. Ah kok penak. Bar oleh njuk terus sesuk orang ngetok, orang bayar. Berarti itu utang. Jadi hanya namanya istilahnya saja arisan. Asline itu akad utang. Ngerti nggih? Nek utang angsal bayar angsal napa? Nambah napa mboten, Bu? Nek utang bayare ya apa? Padha. Kan ngoten ta? Iya. Nah, bab masalah nek utang tadi sudah kita sampaikan, utang 3.000 yang bayare 3.000 gitu. Ya, tidak boleh dipersyaratkan untuk ditambahkan. Ngoten nggih? Ya, itu dikai nama jasa, dikai nama kebaikan, wah. Itu terserah namanya, tapi hakikatnya itu riba. Gitu. Nek ora oleh. Nggih. Nah, nek ora usah harisan nih Pak, jadi bapak-bapak malah apik ora usah harisan ya. Oh, pancen sithik-sithik, Pak, harisan Pak. Kene njaluk 50.000. Nah, sesuk neh ibu-ibu ini banyakan arisan ya. Iya. Nun sewu Bu, nek arisan dilalah gitu. Arisane wong siji duwe 17 umpamane gitu. Ya PKK, ya dasawisma, ya akeh sampai 17. Dilalah oleh ngarep dhewe kabeh. 17 niku selawe wis oleh dhisik ya. Dilalah mati. Nah, sing bayar njuk sapa? Jenengan sesuk nang arep mlebu swarga ditakoni karo malaikat. Arisanmu sing 17 kuwi, sing kowe wis oleh selawe kuwi njuk terus piye nasibe sing bayar sapa? Gara-gara begini ora iso mlebu swarga. Bapak Ibu, apa kita enggak takut hanya perkara arisan mung 2.000-an apa 5.000-an mau gitu menghalangi kita masuk surga karena isen duit nanggung utang. Coba nek sing liyane mau anggere ana sing arisan mati njuk terus nek ngono dibebaske sing mburi ya bengokno. Lah kok kepenak kono sing wis oleh aku sing keri dhewe oleh mung sithik kurang meneh. Nah, makanya arisan itu sebenarnya itu utang. Iya. Ya, jadi kalau utang boleh kok, utang boleh, hukumnya boleh. Tetapi tadi jangan kemudian memberikan apalah namanya jasa. Nah, kalau mau begini caranya, kalau mau berikanlah infak, yang infak itu peruntukannya adalah untuk kepentingan bersama. Gitu. Untuk apa? Ya engko nek ana pas ana anu nggo tuku pengajian nggo snack gitu. Tapi nek harapannya itu sesuk ben ana SHU-ne, lho njaluk SHU. Ya Allah. Berarti ini kan sudah ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalaupun umpamanya ada jasa nggih, atau katakanlah infak, itu tujuannya adalah untuk kepentingan atau mungkin nanti untuk bantu nek ono sing anggotane sing loro ya, bisa diambilkan dari situ. Nah, tapi enggak usah dibatasi kudu 10%, infak ya seikhlasnya saja. Orang mau mungkin dia ya arisannya pironan atau arisannya 10.000-an ya.
Ya. Berapa infaknya? Ya seikhlasnya, mungkin orang bisa ngasih 5.000 bisa. Di edukasi dibiasakan kita ini untuk berinfak. Karena kalau sudah infak itu ganjarannya Gusti Allah. Nek engke ijazah 10% ben sesuk oleh bagian itu ora oleh ganjaran panjenengan. Pilih di ganjaran pemilihan. Ya, jadi ini harus diluruskan. Saya sering ditanyakan seperti ini Bapak Ibu. Ini banyak terjadi. Ya, loh, niki kan sing ngrasake kabeh, Pak. Kabeh ngrasake riba. Loh, lagi lak padha mbek mangan haram berjamaah gitu ya. Janganlah kasih ini. Kalau memang infak ya udah infak, itu peruntukannya adalah untuk sosial. Ono sing loro dibantu. Tapi tidak kemudian lah wingi oleh piro? Lah kebagianku piro lho. Kok niat arisan kok neng golek keuntungan, golek bati. Nek niate bati ya bakul kono. Ya, dodol soto apa-apa kono laris no. Ya kan gitu ya. Jadi kalau mau golek bati itu jual beli. Jadi jangan dicampur-campur. Orang nulung ngomongnya nulung ning sakjane. Nah, kayak mentung mencari menyelam minum air gitu. Ya, kalau memang niatnya arisan itu sosial-sosial saja sudah, enggak usah berharap nanti untuk dapat keuntungan nanti akhir tahun macam-macam. Ya, ini praktek yang tidak benar. Oke. Terus nun sewu Bapak Ibu, saya kok tidak dapat banyak-banyak arisan. Itu kan maksa orang diutang toh. Gitu Bu? Iya, mbok nek jenengan SD duit wis nabung wae ya. Simpen saja, jangan pinjam. Simpen saja, nyimpen. Ayo, siapa yang mau nabung gitu ta? Nggih. Nah, niki Ibu kula ajari niki. Kula niki ya njuk koperasi akeh niki, jadi pengawas syariah koperasi gitu ya. Ini kalau mau ibu-ibu mamane setiap kali pertemuan, pengajian itu nabung. Dibiasakan nabung. Kalau yang infak itu kan lillahi ta'ala nggih. Enggak berharap apa-apa. Nabung, maunya nabung ya. Nabung nanti tabungannya di akhir tahun sesuk arep poso didudah tabungannya. Kalau tabungan ini nanti kita depositokan di bank syariah dengan secara dikelola dengan syariah, maka akan ada bagi hasilnya yang halal bukan riba. Nah gitu loh. Nah bedane napa Pak padha wae to Pak niku bagi hasil karo riba karo bunga. Ora padha. Padake wae. Nah, wong jajan karo akad nikah ya beda loh ya. Padha-padha mbayare. Nggih ta? Nang sarkem 500.000. Ya umpamane gitu. Ya. Akad nikah 500.000. Padha. Ora padha. Nggih, padha rasane ning beda hukume lho, gitu loh. Nah, jadi jangan disamakan karena ada akad yang berbeda. Ya. Allah saja menegaskan di Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang halal jual beli, yang haram itu riba. Wong Gusti Allah bedake mbok padake. Wani men ya karo Gusti Allah. Nah, beda. Ya, sama dengan tadi jajan nang sarkem karo nang KUA iki beda. Nah, gitu. Walaupun padha-padha nganggo duwite, gitu. Aku kok nyebut-nyebut niki yo mung jarine gitu. Kulo ya mung liwat tok sak jalur niku gitu nggih. Ya ora tau roh jerone kaya apa. Mudah-mudahan saiki wis apik gitu. Jarine biyen-biyen gitu. Nggih. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi caranya begitu, banyaklah menabung ya. Kalau memang mau niatnya untuk keuntungan ya, niatnya keuntungan maka diinvestasikan, didepositokan dengan sistem syariah, bisa di bank syariah, bisa di koperasi syariah yang akadnya itu sesuai. Ya, tadi tidak dengan sistem mensyaratkan bunga di depan. Ngoten nggih. Walaupun wah niki kula ngomong ngeten niki sing ra seneng akeh nggih, ora apa-apa. Sing penting Gusti Allah ridho gitu. Nggih. Ini masalah mungkin ra seneng mungkin belum paham saja nggih. Ya. Jadi itu nggih Bapak Ibu yang sudah wis nah niku berarti arisane prayojo diteruske wong urung rampung. Kenaan sing wis oleh dhisik no. Nek dibubarke jare ustaz ke pengajian ora oleh arisan aja. Sing arisan terus diselesaikan sampai rampung nggih.
mesake sing ora olehno. Nggih. Ya, ngaten Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, monggo. Nah, sekarang Bapak-bapak ya. Tadi depan mana, Pak? Yang jauh dulu, Pak ya. Sana pinggir pintu ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya. Oh ya. Oke. Ini kredit motor namanya ya. Kredit motor, kredit mobil, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa jual beli secara kredit boleh hukumnya. Jual beli secara kredit boleh. Yang seperti apa yang boleh? Harga ditentukan, Pak. Barangnya apa? Umpamanya niki motor regane anyar 15 juta. Nggih. Yo terus niki mergo panjenengan tukune ora cash, jenengan niku mbayare nyicil. Nggih, nyicil ping pinten Pak biasane? 36 po. Apal sampean nggih ya. Ya. Momane nek 3 wulan ya 24, 36 ya 88 ngoten niku nggih lah. Kula ya apal ngoten niku nggih, ya. Kalau harganya sudah ditentukan ketika akad, ketika jual beli, harganya sekian Pak, mergo jenengan tukune bayare nyicil, maka regane akhir harga total sekian, di total. Nah, maka kok luwih larang Pak mbangane nek tuku cash, cetha padha kok. Kon padake piye? Ya, tadi tempe 3.000 karo 5.000 beda kok. Ya, gitu. Ya. Karena antara cash dengan kontan dengan cicil itu tetap berbeda. Boleh berbeda boleh. Yang penting antara ditentukan, disepakati mana yang dipakai. Ya. Nah, maka kalau kemudian harganya disepakati, cara bayarnya sekian, kemudian jual beli, sah hukumnya jual beli. Nggih. Nah, tapi kalau kemudian harganya ini enggak jelas, mengikuti naik turunnya rate bunga, nah itu yang enggak boleh. Gitu lah. Jadi harus disepakati di awal berapa harga flatnya, harga totalnya. Masalah murah, masalah mahal itu relatif. Yang penting harganya disepakati antara pembeli dan penjual. Mengatakan Pak. Nah maka gampangannya nggih, nek lewat leasing, pilih yang saya mau dengan sistem atau dengan cara syariah. Selesai. Kalau yang tidak syariah berarti itu riba. Nah, pun itu paling gampang. Nggih. Ya, begitu sekarang sudah banyak yang ada pilihannya. Nek mbiyen niku ora ana pilihane. Gelem ra gelem ya riba kuwi. Sakniki ana pilihane. Nek panjenengan mboten kersa riba, niki wonten cara yang secara syariah itu tidak riba. Boleh yang seperti ini. Nah, maka sekarang dipilihkan. Ya, nah, nek wis dikei pilihan ngene nggih, ya wis cetha nggih to. Umame nek mbiyen iki anane mung B2 tok. Nah, napa B2 Bu? Nah, anane mung kuwi, gelem ra gelem mangan sakniki. Niki B2, niki tongseng kambing. Monggo jenengan milih sing pundi. Lho, ngoten nggih? Nah, ya nek wis dikandani ngono kok tetap milih B2 ya kebangetan. Nah, nggih. Nah, niku resiko tanggung sendiri, urusan masing-masing kali Gusti Allah. Ngono-ngono wis sakniki kan digampangane ngoten to nggih? Monggo Pak, niki ngersake niki, napa ngersake niki. Niki sing syariah, niki sing boten. Ngoten lho. Nah, ini lebih bagus, sekarang ini lebih jelas. Orang punya pilihan. Ngoten. Nggih. Monggo sebelah sini, kanan, kiri. Nggih, monggo. Assalamualaikum.
Ya. Syariah ada yang mengatakan larang dan sebagainya. Itu mohon penjelasan tadi ya. Nanti masyarakat itu lebih paham dan lebih mantap untuk memilih kalau pembiayaan atau pinjam itu ya dengan sistem syariah. Bedanya apa? Ya. Bagus nih pertanyaan. Bedanya apa tuh saat syariah kalau ora? Nah, memang kadang-kadang teman-teman di bawah ini, saya ini Dewan Pengawas Syariah, ya, yang dilatih oleh MUI, Dewan Syariah Nasional, dilatih, pelatihannya, nggih, berhari-hari tentang bagaimana cara kita melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah. Makanya dulu kenapa muncul ada bank syariah? Kenapa? Bank syariah muncul untuk memberikan jawaban bahwa umat Islam ini punya syariah. Di dalam utang piutang, dalam bermuamalah itu ada aturan-aturan agama yang harus disesuaikan. Makanya dibuatlah aturan itu dan oleh pemerintah itu diatur dengan undang-undang. Maka keluarlah undang-undang tentang perbankan syariah yang diatur. Jadi jangan dibilang syariah kita itu NKRI loh. Sampeyan iki piye ra maca undang-undang? Syariah ki ya NKRI, malah sing anti syariah ya ora NKRI. Lho, ngono lho. Selama ada undang-undangnya dalam negara ini berarti itu NKRI sah toh? Sah. Bahkan malah sekarang syariah itu oleh presiden kita malah dijadikan sebagai jawaban untuk bagaimana menggerakkan ekonomi yang lesu ini dengan syariah. Macam-macam ya ada bank syariah. Nah, jadi kembali pertanyaannya apa yang mendasar ya beda nih? Bedanya adalah di akad. Ada di akad. Akad ini apa? Kontrak nih loh. Akad jual beli, gitu. Nah, di dalam syariah, di dalam sistem syariah ini tidak hanya satu, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Kalau dalam leasing ya, di dalam jual beli itu ada namanya murabahah. Murabahah itu adalah jual beli secara cicil, nggih. Tiang tuku motor mergo duwite rung cukup, gitu. Bayare nyicil. Kemudian yang membedakan bahwa kalau yang tidak syariah maka mengikuti instrumen rate bunga bank. Ya toh? Ya. Nek telat denda bayar toh? Bayar. Nek telatnya tambah suwe, tambah akeh, berarti harganya bisa berlebih-lebih lipat-lipat ya. Di dalam akad syariah harga itu flat, harga itu tidak berubah. Harga pokok kemudian ditambah margin, namanya bai'ul murabahah, jual beli murabahah, ambil untung. Motor niki nek cash hargane 10 yuta, yuk terus didol meneh dadi 15 yuta ning bayare 5 tahun. Berarti dealer atau penjual mengambil untung 5 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Harganya fix, tidak berubah-ubah sampai akhirnya. Kalau ada umpamanya molor, ini nyicile telat dan seterusnya, tidak ada tambahan atas harga yang disepakati. Yo harganya tetap yo 15 juta kuwi. Gitu harga akhir. Dilalah nanti sampai 5 tahun urung lunas, mergo kangelan gitu ya. Maka tetap hutangnya ya tetap sebesar 15 juta itu, tidak boleh bertambah. Itu yang membedakan. Nah, sementara yang lain apalagi pinjol. Ngerti pinjol, Bu? Pinjaman online, hati-hati ini. Ini sekarang lagi menggurita. Ada orang yang hanya minjem uang, utang lewat pinjaman online itu ya, 2 juta, itu tagihannya bisa sampai 200 juta dolomah. Coba bayangkan, ada seorang guru di Pasuruan yang kemudian viral itu ya. Kenapa? Kok bisa? Ya karena tadi dia bunganya berbunga-bunga, anak beranak, putu ya wis udek-udek wareng gantung siwur ya. Jadi orang bercucu. Jadi
hutangnya bertambah. Bayangkan utang 2 juta kok sampai jadi 150 juta, itu kan tidak masuk akal. Nah, itulah yang disebut dengan rentet, itulah yang disebut dengan riba al-afa mudha'afa. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, Islam tidak mengajarkan golek rezeki dengan cara seperti itu zalim. Malah dalam hadis Nabi itu dosanya itu lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nek wong sampai zina karo ibune dhewe niku lak ya kebangetan wong. Tapi ada yang lebih besar daripada dosa itu, yaitu dosa riba. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya kenapa Allah itu menyuruh jauhilah, ijtanibu, jauhilah, fajtanibu, tinggalkan jauhi gitu ya. Kenapa? Karena besarnya itu. Nah, masuk dalam kategori 7 besar riba. Nah, jadi yang membedakan adalah di akadnya tadi. Ya, salah satunya. Nah, terus kemudian tadi ada kena dendanya tadi ya. Nah, kalau ukurannya hanya mahal dan murah, ya nek nongkono larang. Saya tadi sudah sampaikan, niki kula dol 1000, kula dol 5000 kan oleh nek jual beli gitu. Ya. Nah, jadi kalau masalah harga itu tergantung kesepakatan, bukan nek larang kuwi haram, yo nek murah kuwi terus halal, orang ngono. Ya, ukuran halal dan haram itu bukan tinggi dan rendahnya margin tadi, tapi akadnya dulu itu benar sesuai dengan syariat Islam enggak begitu. Nah, selama ribanya tidak ada, monggo apapun namanya ya. Ya, tapi jangan sampai menggunakan riba tadi. Ya, antar telat semene tambah lagi sekian persen, tambah meneh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang nggak bisa semakin akhirnya sudah begitu apa? Raisa bayar, motornya ditarik. Lah cicilannya sing wau sing pertama. Di mana keadilannya? Inilah zalimnya sistem seperti ini. Nggih? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mestinya di dalam sistem syariah apa? Motor yang sudah dibeli itu walaupun urung lunas, itu hak sinten? Hak pembeli toh. Loh, kok orang main tarik saja berarti ngerampas haknya orang dong. Wong iki wis tak tuku. Ane kan urung lunas, bab liya urung lunas. Itu kan masih tanggungan saya. Tapi ini adalah motor hakku. Kan begitu ya? Nah inilah kejam sekali Bapak Ibu, nong dalan di stop karo debt collector. Sini, telat 2 wulan, sini ambil. Ya kan begitu ya? Nah, maka hindari cara-cara yang seperti itu, kembali kepada bagaimana Allah mengatur di dalam ajaran Islam. Maka masih diberi waktu ini? Ya. Waktunya sudah habis nggih? Monggo moderator di sini mestinya, monggo Mas moderator. Nah, nggih. Baik, insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, nanti lain waktu kita sambung kembali. Nggih. Bagus kalau tidak puas itu berarti perhatian ya. Nggih. Maka mugi-mugi Bapak Ibu panjenengan senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan rezeki yang turah. Nah, jenengan pengen sing pas napa sing turah? Ya cukup ya. Cukup tur turah nggih. Syukur turah ya. Ya. Nggih. Pokoke pengen apa no ya. Pengen no Mekah keturutan. Wayahe korban besok arep korban sapi keturutan. Nggih. Jenengan korban apa mboten, Bu? Korban perasaan Ustaz. Nek kuwi bendina nggih. Ya, insyaallah kita sebentar lagi korban. Mari kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan berkorban. Ya, jangan eman-eman nggih. Eman-eman ya. 3 yuta eman-eman ya, jangan. Ya, insyaallah Allah nanti akan gantikan dengan yang lebih banyak lagi. Maka Bapak Ibu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.